Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai salah satu business risk nih. Dalam hal ini adalah operational risk. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Daniel Fahruli, Ruqayyah Nazira, saya sendiri Fatia Nurul, Zikri Salahuddin, dan yang terakhir ada Rahel Ferneta. First of all, apa sih operational risk itu? Jadi, operational risk adalah resiko kerugian akibat ketidakefektifan manusia, sistem, proses, atau kejadian eksternal yang dapat mengganggu alur operasional bisnis. Oke, di highlight ya, tadi ada manusia, sistem, proses, atau kejadian eksternal. Nah, operational risk ini merupakan resiko bisnis yang paling penting. Mengelolanya dengan benar akan meningkatkan kinerja bisnis dan investor. Operational risk ini dapat merujuk pada resiko dalam menjalankan organisasi dan proses yang digunakan manajemen saat menerapkan, melatih, dan menegakkan kebijakan. Kerugian operasional ini dapat bersifat finansial secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, kita bahas tipe yang pertama dari operational risk itu sendiri, ada people risk. People risk ini itu mengacu pada risiko yang timbul dari faktor-faktor manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini mencakup berbagai kemungkinan ancaman yang berasal dari tindakan, perilaku, atau keputusan individu ataupun kelompok dalam konteks operasional suatu entitas. Nah, dalam manajemen risiko, people risk ini salah satu aspek yang penting yang harus diperhitungkan dan dikelola oleh organisasi untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan mereka. Nah, apa aja sih penyebab dari people risk itu? Di sini ada 9 poin. Yang pertama, ada pemisahan tugas yang tidak memadai. Ini itu dapat menyebabkan suatu orang memiliki terlalu banyak kontrol atas suatu area, yang dapat membuka peluang untuk penipuan atau penyalahgunaan. Yang kedua, ada pelatihan yang tidak mencukupi yang dapat menyebabkan karyawan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar yang dapat menyebabkan kesalahan atau pelanggaran. Yang ketiga, ada kurangnya pengawasan manajemen yang dapat menyebabkan karyawan tidak menyadari atau tidak bertindak terhadap resiko yang ada yang dapat mengarah pada masalah itu sendiri. Selanjutnya ada tindakan keamanan yang tidak memadai yang dapat membuat bisnis rentan terhadap serangan siber atau pencurian fisik yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada prosedur audit yang tidak memadai yang dapat menyebabkan itu gagal untuk mendeteksi masalah atau ketidakberesan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pemrosesan yang tidak memadai yang dapat terjadi karena kesalahan manusia atau kesalahan sistem yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada kecelakaan yang dapat terjadi karena berbagai alasan seperti kesalahan manusia, kegagalan peralatan, atau bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya ada desain sistem yang tidak memadai yang dapat menyebabkan sistem yang rentan terhadap kesalahan atau serangan yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya yang terakhir ada tindakan alam seperti bencana alam atau pandemi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, dari 9 dampak yang tadi dijelasin pasti menimbulkan dampak. Di sini ada 3. Yang pertama ada kerugian finansial. Of course, dapat berupa uang tunai, aset, atau pendapatan yang hilang. Yang kedua, kerugian reputasi. Dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan atau investor. Yang terakhir, kerugian operasional. Yang dapat menyebabkan gangguan bisnis atau kehilangan produktivitas. Perkenalkan, nama saya Ruqayyah Nazira. Seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai contoh apa saja dari people risk, di sini saya akan lanjut menjelaskan bagaimana sih treatment dari risiko-risiko yang sudah dijelaskan tadi. Jadi yang pertama itu ada inadequate task separation atau pemisahan tugas yang tidak memadai. Ini tuh dapat dimitigasi dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas dan terpisah untuk berbagai tugas dan fungsi. Yang kedua ada insufficient training atau pelatihan yang tidak memadai. Ini tuh dapat dimitigasi dengan mengembangkan program pelatihan yang komprehensif yang mencakup semua aspek pekerjaan. Lalu yang ketiga ada lack of management supervision atau pengawasan manajemen yang tidak memadai. Itu tuh dapat dimitigasi dengan menetapkan proses dan prosedur yang jelas untuk pemantauan dan pelaporan. Lalu yang keempat ada inadequate audit procedures atau prosedur audit yang tidak memadai. Ini tuh dapat dimitigasi dengan mengembangkan program audit yang komprehensif yang mencakup semua aspek bisnis.
Lalu yang kelima ada inadequate implementation and processing errors atau kesalahan pelaksanaan dan pemrosesan yang tidak memadai. Ini tuh dapat dimitigasi dengan menerapkan kontrol internal yang kuat seperti pemeriksaan silang dan persetujuan. Yang keenam ada inadequate accidents atau kecelakaan yang tidak memadai. Untuk yang ini itu dapat dimitigasi dengan menerapkan tindakan pencegahan seperti pelatihan keselamatan dan pemeliharaan peralatan yang tepat. Yang ketujuh ada inadequate system design atau desain sistem yang tidak memadai. Ini tuh dapat dimitigasi dengan melibatkan ahli keamanan dan resiko dalam proses desain dan pengembangan sistem. Yang kedelapan atau yang terakhir ada acts of nature atau tindakan alam. Ini tuh kalau udah tindakan alam itu tuh nggak dapat dihindari sepenuhnya, tapi bisa dimitigasi dengan membeli asuransi dan mengembangkan rencana kontingensi. Saya Reva Renata Pasaribu, selanjutnya akan menjelaskan type of risk, yaitu proses risk. Risiko proses atau proses risk ini bisa didefinisikan sebagai jenis risiko operasional yang muncul dari kelemahan atau kegagalan dalam proses dan prosedur organisasi atau perusahaan gitu. Nah, risiko ini tuh berfokus pada potensi risiko yang terkait dengan cara pelaksanaan tugas, terus bisa dari pengambilan keputusan dan kerangka kerja atau framework dalam operasional organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Nah, ada juga cause dan efek dalam proses risk ini. Mulai dari cause-nya dulu, yang pertama itu ada inadequate or poorly designed processes, atau proses yang nggak memadai dan nggak dirancang dengan baik. Jadi ketika prosesnya itu nggak dirancang dengan baik nih, proses tadi tuh balik ke cara pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan framework tadi itu nggak dirancang dengan baik, atau nggak selaras nih sama tujuan organisasi atau perusahaannya itu apa. Ini bisa menyebabkan inefisiensi, kesalahan atau bahkan kegagalan nih dalam perusahaan. Yang kedua ada lack of standardization atau kurangnya standarisasi. Jadi ketika dalam menjalankan proses itu perusahaan nggak punya SOP, nggak ada standar yang berlaku nih untuk jadi pedoman ataupun acuan, itu bisa menyebabkan variasi dalam kualitas ataupun hasil nantinya. Misalnya ada yang jelek, ada yang bagus gitu. Nah ini kan hasilnya dan kualitasnya nggak konsisten gitu. Ini juga bisa menyebabkan perusahaan itu gagal untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada poor of documentation atau dokumentasi yang buruk. Nah, ketika perusahaan tuh nggak punya dokumentasi yang memadai atau ketinggalan zaman, nggak up to date gitu ya, ini bisa menyebabkan kebingungan, terus menghambat komunikasi juga nih di internal perusahaan gitu, karena datanya itu nggak sesuai, dan bahkan bisa meningkatkan kemungkinan kesalahan atau kelalaian. Itu kenapa perusahaan itu harus terus melakukan update data atau pembaruan gitu untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perusahaan itu tetap relevan, akurat dan sesuai dengan perubahan dalam bisnis ataupun regulasi. Yang keempat ada lack of training or skills atau kurangnya pelatihan dan keterampilan. Jadi ketika karyawan nggak memiliki atau nggak mendapatkan pelatihan dan nggak punya keterampilan yang diperlukan nih untuk menjalankan proses secara efektif dan efisien, itu bisa menyebabkan masalah operasional pastinya. Karena gimana pun juga yang ngeran perusahaan, yang menjalankan perusahaan itu kan orang-orang yang di dalamnya, karyawan-karyawan yang di perusahaan itu gitu. Nah ketika karyawan ini nggak mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan, yang diperlukan, ataupun dia nggak punya keterampilan yang diperlukan juga untuk menjalankan proses, itu tadi ya akan menyebabkan kesalahan, penundaan, atau bahkan masalah operasional lainnya. Selanjutnya ada efek dari cause atau penyebab yang udah disebutkan tadi, yaitu yang pertama inefficiencies, yang merupakan efek dari inadequate or poorly designed processes atau proses yang nggak memadai. Nah, risiko proses ini tuh bisa mengakibatkan pemborosan waktu, sumber daya, dan upaya yang mengarah pada penurunan produktivitas dan peningkatan biaya. Nah, kalau kondisi ini tuh terus berlanjut gitu ya, perusahaan itu bisa mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Yang kedua itu ada errors and failures atau kesalahan dan kegagalan yang merupakan efek dari lack of standardization tadi. Proses yang dirancang dengan buruk nih atau kurang standarisasi, nggak ada SOP dalam perusahaan, itu bisa meningkatkan kemungkinan kesalahan, cacat, dan kegagalan sistem. Hal ini juga bisa berdampak pada kepuasan pelanggan, reputasi, bahkan kinerja keuangan juga pasti akan memburuk kalau nggak ada SOP. Yang ketiga itu ada compliance issues atau masalah kepatuhan. Ini merujuk pada poor documentation.
Proses yang gak memadai ini tuh bisa mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan peraturan yang mengarah pada konsekuensi hukum, denda, dan kerusakan reputasi. Kalau misalnya tadi tuh perusahaan gak melakukan update data ya, gak ada pembaruan dokumentasi gitu terhadap dokumen-dokumen di perusahaan itu tuh perusahaan bisa dikenakan denda atau konsekuensi hukum karena nggak sesuai sama peraturan ataupun regulasi yang berlaku. Yang keempat ada operational disruptions yang merujuk pada lack of training or skills atau kurangnya keterampilan dan pelatihan tadi ya terhadap karyawan. Nah, risiko ini tuh bisa menyebabkan gangguan, penundaan, dan interupsi operasional. Karena karyawannya tadi tuh kurang pelatihan, terus keterampilannya juga kurang, nah itu bisa berdampak pada penyampaian layanan, terus pengalaman pelanggan, kepuasan pelanggan tuh menurun gitu ya, dan bahkan bisa berdampak pada kelangsungan bisnis secara keseluruhan. Karena balik lagi tadi, yang menjalankan atau yang ngeran perusahaan itu kan orang-orang di dalamnya gitu, karyawan dari perusahaan itu. Selanjutnya ada contoh proses risk, yaitu misalnya perusahaan manufaktur yang memiliki proses produksi yang cacat dan tidak memiliki tindakan pengendalian kualitas yang tepat. Nah, ini mungkin bisa balik lagi ke lack of standardization tadi, di mana perusahaan itu nggak punya SOP atau pedoman dan acuan dalam menjalankan prosesnya gitu kan. Dan itu bisa mengakibatkan lebih banyak produk cacat yang sampai ke tangan pelanggan, karena hasil dan kualitas yang bervariasi tadi, ada yang jelek, ada yang bagus, sehingga menimbulkan keluhan pelanggan, peningkatan pengembalian barang atau refund gitu ya. Nah, karena kondisi ini pastinya akan membuat reputasi perusahaan juga pasti jadi rusak ataupun jelek. Perkenalkan, nama saya Daniel Fahruli. Oke, selanjutnya ada mengenai proses risk treatment atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi keempat penyebab resiko proses yang telah disebutkan sebelumnya oleh rekan saya Neta. Yang pertama itu inefficiencies. Untuk mengatasi masalah ini membutuhkan analisis menyeluruh terhadap proses yang ada. Organisasi harus mengidentifikasi titik-titik lemah dan inefisiensi dalam proses saat ini yang mungkin disebabkan oleh kurangnya desain yang baik atau kurangnya pemahaman terhadap tujuan yang diinginkan. Mendesain ulang proses dengan mempertimbangkan tujuan yang diinginkan serta melibatkan karyawan yang terlibat dalam proses akan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang berharga untuk memperbaiki proses secara holistik. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya mekanisme perbaikan yang berkelanjutan agar proses tetap relevan dan efisien seiring perubahan dalam organisasi. Terus yang kedua ada errors and failures. Kurangnya standarisasi dalam proses bisnis dapat mengakibatkan variasi yang signifikan dalam kualitas dan output terakhir. Untuk mengatasi resiko ini, organisasi perlu mengembangkan prosedur standar yang jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh semua karyawan terkait. Proses ini melibatkan identifikasi langkah-langkah kunci dalam proses yang memerlukan konsistensi serta pengembangan panduan yang memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana proses harus dilakukan. Dengan melaksanakan pelatihan yang efektif kepada karyawan mengenai prosedur standar ini, organisasi dapat memastikan bahwa prosedur tersebut dijalankan dengan konsistensi yang ada, yang pada akhirnya tuh akan mengurangi variasi dalam kualitas produk atau layanan yang diberikan. Terus yang ketiga ada compliance. Nah, ketika dokumentasi prosedur dan instruksi tidak lengkap atau tidak teratur diperbarui, hal itu dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman proses dan komunikasi yang tidak efektif di antara karyawan. Untuk mengatasi resiko ini tuh organisasi harus memastikan bahwa dokumen prosedur dan instruksi tersedia secara lengkap dan diperbarui secara teratur. Dokumen-dokumen tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dan proses verifikasi harus diterapkan secara teratur untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Dengan memiliki dokumentasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa proses yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Terus yang keempat ada operational disruptions. Kurangnya pelatihan atau keterampilan dapat menjadi hambatan serius dalam menjalankan proses bisnis secara efektif. Untuk mengatasi resiko ini, organisasi perlu memprioritaskan investasi dalam pelatihan yang sesuai dan mendalam. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan individu dan kelompok, serta penyediaan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan tersebut, melalui dukungan yang konsisten terhadap pengembangan keterampilan karyawan, baik melalui pelatihan formal maupun informal.
Organisasi dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses dengan baik. Program mentoring dan pengembangan karir juga dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka panjang, sehingga memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan. Selanjutnya ada sistem risk atau risiko sistem, yaitu risiko operasional yang muncul dari kegagalan atau kerentetan dalam sistem IT dan infrastruktur teknologi di perusahaan atau organisasi. Nah, risiko ini tuh mencakup risiko yang terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Ada juga cause dan efeknya. Cause yang pertama itu adalah hardware failure atau kegagalan perangkat keras. Nah, kegagalan perangkat keras komputer ini tuh bisa menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan karena menyebabkan gangguan operasional dan kegagalan kontinuitas. Yang kedua itu ada software failure, yaitu kegagalan perangkat lunak. Nah, kesalahan atau bug perangkat lunak nih, itu bisa menyebabkan kegagalan sistem, output yang salah, dan kerusakan data. Yang ketiga ada cyber attacks atau serangan cyber. Serangan keamanan cyber seperti virus, ransomware atau serangan lainnya gitu ya, itu bisa menyebabkan pembobolan data, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Itu kenapa perusahaan itu harus punya proteksi yang bagus juga untuk setiap hardware, software yang dimiliki perusahaan gitu, supaya terhindar dari cyber attacks kayak gini. Yang keempat ada data loss and theft. Nah, kehilangan dan pencurian data ini itu bisa terjadi karena penghapusan yang tidak disengaja, kegagalan perangkat keras, atau aktivitas jahat. Pencurian data ini tuh bisa terjadi melalui peretasan, rekayasa sosial, atau pencurian fisik. Selanjutnya ada efek dari cause ataupun penyebab yang udah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada operational disruption yang merujuk pada hardware failure, yaitu gangguan operasional ini tuh bisa menyebabkan waktu henti dan tidak tersedianya layanan yang menyebabkan kerugian reputasi dan finansial. Yang kedua ada data loss and corruption. Ini merujuk pada software failure tadi. Nah, kehilangan dan kerusakan data ini tuh bisa mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan, membuat keputusan yang tepat, dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada regulatory compliance violations yang merujuk pada cyber attacks tadi. Nah, pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan ini tuh bisa membuat organisasi terkena dampak hukum atau pelanggaran persyaratan peraturan yang menyebabkan denda dan kerusakan reputasi. Yang keempat ada cyber security threats atau ancaman keamanan cyber. Ini merujuk pada data loss and theft tadi. Nah, serangan keamanan cyber ini tuh bisa menyebabkan hilangnya informasi sensitif, kekayaan intelektual, atau informasi pribadi yang dapat diidentifikasi. Nah, ini berbahaya banget karena memungkinkan adanya kebocoran informasi dari perusahaan. Dan tadi ada kebocoran informasi pribadi juga nih, mana ada data-data pribadi dari karyawan ataupun orang-orang yang bekerja di perusahaan itu gitu kan. Nah, ini juga bisa mengancam keberlangsungan perusahaan. Yang terakhir itu ada contoh sistem risk. Itu misalnya perusahaan yang mengalami serangan cyber yang membahayakan data pelanggannya. Nah, pelanggaran ini tuh dapat menyebabkan kerugian finansial akibat tindakan hukum, pelanggan yang tidak puas, dan biaya upaya remediasi atau perbaikan dari kerusakan yang terjadi tadi. Oke, selanjutnya ada sistem risk treatment. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih komprehensif tentang langkah-langkah atau treatment yang umumnya tuh dilakukan untuk mengatasi keempat penyebab resiko sistem. Yang pertama itu ada hardware failure. Kegagalan perangkat keras dapat mengakibatkan gangguan operasional signifikan. Nah, untuk mengatasi resiko ini tuh, perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan seperti penerapan backup reguler. Backup ini harus mencakup data penting dan sistem untuk memastikan bahwa jika terjadi kegagalan, data dapat dipulihkan dan cepat. Nah, selain itu, pemantauan proaktif terhadap perangkat keras juga sangat penting. Dengan memantau kesehatan perangkat keras secara teratur, maka organisasi dapat mendeteksi masalah sejak dini dan juga mengambil tindakan preventif sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Penggunaan perangkat keras berkualitas tinggi juga sangat penting untuk mengurangi kemungkinan kegagalan perangkat keras. Yang kedua ada software failure. Kegagalan perangkat lunak dapat mengakibatkan output yang salah, kerusakan data, dan masalah operasional lainnya. Untuk mengurangi resiko ini, maka organisasi itu perlu secara teratur melakukan pembaruan perangkat lunak,
Pembaruan ini seringkali tuh bisa juga memperbaiki bug atau kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pengujian perangkat lunak secara menyeluruh sebelum implementasi sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug sebelum perangkat lunak digunakan secara luas. Implementasi praktek pengkodean yang aman juga penting untuk mencegah serangan cyber dan memastikan keamanan perangkat lunak secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada cyber attacks. Serangan cyber seperti virus, ransomware, dan serangan denial of service atau DOS merupakan ancaman besar bagi keamanan sistem. Untuk mengurangi resiko ini, maka organisasi itu harus mengadopsi pendekatan keamanan yang komprehensif. Nah, ini tuh termasuk penggunaan perangkat lunak keamanan yang kuat seperti antivirus dan firewall untuk mencegah serangan dari luar. Penerapan praktik keamanan data yang ketat, termasuk enkripsi data saat istirahat dan penyimpanan, juga penting untuk melindungi data penting dari pencurian atau pengungkapan yang tidak sah. Nah, selain itu, pemantauan lalu lintas jaringan secara cermat diperlukan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman potensial yang mungkin mengarah pada serangan cyber. Terus yang keempat, ada data loss and theft. Kehilangan dan pencurian data dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kerusakan reputasi bagi organisasi. Untuk mengurangi resiko ini tuh perusahaan harus menerapkan kebijakan akses data yang ketat. Hal ini termasuk memperlakukan kontrol akses yang ketat terhadap data sensitif dan mengamankan data dengan menggunakan enkripsi yang kuat. Selain itu juga, sistem pemantauan keamanan yang canggih perlu diterapkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau peretasan yang mungkin terjadi. Dengan mendeteksi ancaman sejak dini, maka perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mengurangi dampak dari pencurian atau kehilangan data. Jenis risiko operasional yang terakhir ada faktor eksternal atau external factor. Itu merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Nah, contoh dari risiko eksternal itu yang pertama ada bencana alam. Nah, bencana alamnya itu tuh kayak misalkan badai, banjir, dan lain sebagainya. Nah, dampaknya ini tuh menyebabkan kerusakan ekstensif pada infrastruktur fisik, mengganggu operasi, dan memindahkan staf dan klien. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan penutupan sementara layanan MVI dan potensi kerugian finansial. Lalu yang kedua ada perubahan politik yang membatasi cara perusahaan agar dapat beroperasi. Nah, ini tuh dampaknya kayak pada perubahan politik seperti peraturan baru, pembatasan perdagangan, dan sanksi dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk beroperasi, mengganggu rantai pasokan, dan menyebabkan kerugian keuangan. Yang ketiga ada risiko geopolitik. Risiko geopolitik itu seperti perang, kerusuhan sipil, dan terorisme. Ini tuh dampaknya itu dapat mengganggu rantai pasokan, menyebabkan kerugian keuangan dan merugikan karyawan dan pelanggan. Lalu yang keempat ada gangguan utilitas. Gangguan utilitas itu seperti pemadaman listrik, kekurangan air, dan kegagalan telekomunikasi yang dapat menyebabkan gangguan bisnis, mengganggu rantai pasokan, dan menyebabkan kerugian keuangan. Lalu yang kelima ada perampokan. Perampokan sendiri itu dapat mengakibatkan kehilangan cadangan uang tunai, aset, dan mengancam keselamatan karyawan dan klien. Yang keenam atau yang terakhir itu penyedia jasa pihak ketiga. Penyedia jasa pihak ketiga itu seperti vendor, pemasok, dan kontraktor yang dapat menyebabkan risiko operasional dengan gagal memberikan barang atau jasa tepat waktu. Terus memberikan kualitas yang kurang baik juga atau terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau ilegal. Perkenalkan, nama saya Jekri Solodin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang risk treatment dari faktor eksternal, yaitu yang pertama ada natural disaster atau bencana alam. Hal ini dapat kita mitigasi dengan melakukan persiapan diri untuk bencana alam ini dengan membuat rencana tanggap darurat sehingga saat terjadi adanya bencana kita dapat melakukan aksi yang cepat dan juga tanggap untuk mengurangi resiko. Dan kemudian kita bisa memiliki strategi pemulihan bencana yang dapat meminimalisir
keuangan kemudian. Juga kita bisa mengamankan perlindungan asuransi untuk melindungi dari kerugian finansial juga. Kemudian untuk third party service provider ini atau penyedia jasa pihak ketiga, kita dapat mengurai dampak dari hal ini adalah dengan melakukan due diligence, yaitu dengan memantau kinerja mereka dan melakukan rencana darurat. Kemudian kita dapat menerapkan persyaratan kontrak yang jelas, kita meminta kepatuhan terhadap standar etika dan hukum, dan juga kita dapat mendiversifikasikan supply chain mereka. Kemudian yang ketiga, kita ada politic change yang dapat membatasi cara perusahaan beroperasi. Hal yang harus kita lakukan adalah kita dapat mengurangi dampak dari perubahan politik ini dengan memantau perkembangan politik, melakukan penilaian risiko secara berkala, dan mengembangkan rencana darurat. Kita juga dapat mendiversifikasikan supply chain mereka dengan menginvestasikan dalam operasi lokal dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan. Kemudian untuk robberies atau perampokan, kita dapat mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti alarm dan sistem pemantauan seperti CCTV. Dan juga kita bisa mendirikan protokol keamanan yang sesuai. Untuk geopolitikal sendiri ini dapat kita lakukan risiko dalam mengurangi dampaknya itu dengan penilaian risiko secara berkala. Jadi kita akan terus update penilaian ini dan kemudian kita mengembangkan rencana darurat dan kita dapat menginvestasikan dalam cangkupan asuransi untuk mengamankan keamanan kita. Kita juga dapat mendiversifikasikan rantai pasokan itu dengan berinteraksi dengan komunitas lokal dan juga kita bisa menerapkan langkah-langkah keamanan seperti kontrol akses, sistem survei, dan personal keamanan. Nah, yang selanjutnya adalah utility disruption, yaitu hal yang kita lakukan untuk mengurangi dampak dari gangguan utilitas ini dengan mengembangkan rencana kontinuitas bisnis yang mencakup sistem cadangan, backup data, strategi pemulihan bencana, rencana tanggap darurat seperti yang sebelumnya, terus juga dapat melakukan pilihan risiko secara berkala, kemudian menginvestasikan dalam asuransi juga, dan kita dapat menerapkan program pemeliharaan preventif. Kemudian untuk studi kasus yang kita bahas adalah tentang jamu cap Nyonya Menir. Jadi, sebagai perusahaan jamu terkemuka di Indonesia, PT Nyonya Menir ini berhasil merajai pasar internasional di 3 kawasan, yaitu ada Asia, Eropa, dan Amerika. Sayangnya pada masa kejayaan ini ditentukan dengan berbagai masalah, mulai dari ekspansi bisnis yang tidak maksimal, perebutan kekuasaan, sampai kekacauan sistem internal yang berakhir dengan pernyataan pilot pada Agustus 2017. Sebelumnya, mari kita bahas latar belakang dari perusahaan ini sebelumnya. Jadi perusahaan ini berasal dari nama pendirinya yaitu Nyonya Menir, terlahir bernama dengan Lau Ping Miao pada tahun 1893. Nama ini kemudian menjadi nama dagang jamu cap potret Nyonya Menir yang resmi berdiri pada tahun 1919. Dalam perkembangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1900-an dengan merambah pasar internasional di mana produk jamu ini mereka dipasarkan 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika. Dan ke-12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina, dan lain-lain. Namun pada saat pangsa pasar berkembang, perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemugahan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001. Antara lain itu adalah penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga ke meja hijau. Nah, operasional perusahaan yang saat itu dipegang oleh kelima cucu Nyonya Menir akhirnya diambil alih oleh Charles Ong Serang, yaitu dia adalah salah satu cucu Nyonya Menir yang membeli warisan cucu lainnya untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Serang, tidak tercatat lagi masalah kepegawaian di perusahaan ini, hingga akhirnya perusahaan menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur yang berujung perusahaan dinyatakan failit. Nah, dari kasus ini kita dapat analisis itu juga dari wawancara, yaitu telah dilakukan wawancara pada website merdeka.com pada tanggal 5 Agustus. Jadi, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance, yaitu Pak Didik J. Rahbini, menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mengalami
kebangkrutan meskipun telah lama beroperasi. Salah satu yang terjadi pada perusahaan jamu PT Nyonya Menir ini. Jadi Nyonya Menir ini lebih kepada korporasi yang tidak dapat menyelesaikan dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi di Jepang dan di negara lain juga ribuan perusahaan pilot karena tidak mampu menyesuaikan diri. Kemudian dia juga mengatakan bahwa bangkrutnya suatu perusahaan bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu pembangkaian utang. Itu yang dikatakan oleh Pak Didi. Kemudian ada beberapa fenomena dalam kasus di atas itu dimulai dengan adanya rentetan masalah operasional yang timbul seiring dengan meningkatnya usaha dan pangsa pasar PT Nyonya Menir ini. Yang kemudian disusul dengan lahirnya sengketa keluarga yang menimbulkan berbagai kisruh internal. Keadaan tersebut memperburuk permasalahan operasional yang sedang dihadapi sehingga memicu krisis keuangan serta hukum yang sangat serius. Sampai pada akhirnya bermuara pada bencana dengan dijatuhkannya putusan pilot terhadap perusahaan. Dari permasalahan yang dialami, tersirat adanya ketidakmampuan generasi ketiga mengelola risiko perusahaan baik risiko atas, upside risk, maupun risiko bawah, downside risk. Kegagalan mengelola risiko atas. Risiko atas ini adalah ketidakmampuan perusahaan mengeksploitasi hal-hal baik atau kesempatan yang ada untuk penciptaan nilai perusahaan. Dalam hal ini, mereka sebenarnya sudah sempat memperoleh pasar di 3 benua dan 12 negara, tapi gagal memanfaatkan momentum sehingga tidak ada cerita lebih lanjut apapun dari pengembangan pasar tersebut. Berbagai kemungkinan dapat menjadi penyebab gagalnya perusahaan mengeksploitasi pasar, mulai dari kemungkinan perusahaan gagal memahami atau mengadopsi konteks risiko yang berbeda antara pasar mancanegara dengan pasar lokal, sampai pada ketidakmampuan melakukan sinkronisasi strategis proses pada supply chain dan value chain organisasi. Selain kegagalan mengelola risiko bagian atas, upside, kemudian perusahaan terseret lebih jauh ke dalam situasi banyaknya risiko bawah organisasi yang bahkan sudah berubah menjadi berbagai masalah terhadap kelancaran operasional perusahaan. Akibatnya, energi perusahaan tersedot habis untuk bertindak seperti pemadam kebakaran yang sibuk memadamkan api di sana dan di sini. Bila tidak ingin organisasi mereka musnah, dimakan api permasalahan. Risiko bawah ini adalah ketidakmampuan perusahaan menangani potensi hal-hal buruk yang dihadapinya, sehingga risiko tersebut menjadi masalah yang kemudian menggerus nilai perusahaan value chain. Dalam hal ini, beberapa risiko bawah yang kemudian menjadi masalah kronis organisasi adalah pemogokan kerja, demonstrasi HAM, dan penundaan pembayaran utang perusahaan. Selain menghadapi permasalahan operasional, pertikaian keluarga yang tidak kunjung reda membuat krisis operasional organisasi menjadi semakin buruk. Sebagai akibatnya, permasalahan operasional cenderung terbengkalai atau ditangani pada saat sudah sangat terlambat. Akhir kata, perusahaan gagal bayar tepat waktu kepada para kreditur mereka secara masif, yang akhirnya berujung pada bencana atau malapetaka, di mana perusahaan dinyatakan pilot, yang artinya hidup mereka sebagai perusahaan berakhir. Permasalahan organisasi ini timbul bukan semata-mata karena tidak adanya manajemen risiko operasional, tetapi lebih mendasar lagi, yaitu tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Ketiadaan tata kelola yang baik menjadi risiko inheren yang sangat besar dan fundamental karena berpengaruh pada semua jenjang pengambilan keputusan dan aksi, mulai dari keputusan strategis sampai pada operasional. Keputusan strategis yang tidak GCG atau kerap mengedepankan bukan kepentingan terbaik organisasi, melainkan kepentingan individu pemegang saham yang bisa berbeda-beda antara pemegang saham satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa saja kepentingan individual mereka bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Ketidaksinkronan hal ini bisa menjadi risiko strategis yang akan berdampak jangka panjang bagi kelanjutan organisasi. Di tingkat operasional, keputusan yang tidak GCG kerap menghasilkan arahan yang tidak konsisten dan bahkan menimbulkan banyak kebingungan dalam eksekusi. Dengan banyaknya unsur keluarga dalam perusahaan dan dengan adanya ketidaktegasan pembagian peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang terlibat, terjadilah kekalutan dalam proses bisnis operasional mulai dari proses produksi, distribusi, dan penjualan perusahaan. Kemudian akibat dari tidak tertanganinya risiko strategis dan operasional di atas, timbul berbagai permasalahan, baik permasalahan sidang pertikaian terkeluarga maupun permasalahan operasional yang berlarut-larut. Permasalahan yang semakin mendalam telah mendorong salah satu cucu Nyonya Menir akhirnya mengambil langkah perbaikan untuk menyelesaikan pertikaian keluarga, tapi hal tersebut sudah terlambat. Kenapa? Karena risiko dan permasalahan yang sudah terjadi melebihi kemampuan
dan kapasitas perusahaan. Nah, akhirnya menurunkan kapabilitas perusahaan untuk tetap dapat menciptakan atau mempertahankan nilai mereka. Akhir cerita, risiko yang kemudian menjadi masalah bagi PT Nyonya Menir berubah menjadi krisis, dan akhirnya bencana yang mengakhiri sejarah keberadaan mereka sendiri. Nah, itu dia yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.